Siapa? Jangan sampai keliru Bu Agusta ya. Oke. Jadi sesi nanti kita akan bersama-sama ya berdiskusi, belajar untuk praktek ANC. Ya, ANC tahu ya? Natal Care. SOP-nya sudah dibagi tadi sama Jendela, silakan bisa dibuka masing-masing. Ya, jadi ANC jadi serangkaian kegiatan untuk mengetahui apa saja, apakah ada gejala atau masalah yang terjadi pada ibu hamil. Jadi dengan melakukan beberapa pemeriksaan dan melakukan anamnesa. Jadi ANC itu mulai dari anamnesa sama pemeriksaan pada ibu hamil untuk menentukan apakah ada masalah yang dialami pada ibu hamil tersebut. Kira-kira kehamilannya normal atau tidak? Apakah ada penyulit ya atau semuanya baik-baik saja? Ya, dengan adanya ANC rutin, nanti harapannya ibu bisa segera terdeteksi ya, apakah dia punya tekanan darah tinggi mungkin dan sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, untuk alat-alat dan bahan yang dibutuhkan secara garis besar sama seperti pemeriksaan fisik pada orang dewasa ya, tetapi ada beberapa kekhususan. Yang kekhususannya adalah pada pemeriksaan panggul luar dan pemeriksaan abdomen. Ya, masih ingat ya? Kemarin untuk pemeriksaan abdomen namanya pemeriksaan Leopold itu. Sehingga ada tambahan selain dari pemeriksaan TTV, saya yakin sudah paham semua ya, untuk TTV pasti teman-teman akan butuhkan stetoskop, kemudian tensi, kemudian ada termometer. Oke. Jelas ini pasti dibutuhkan ya. Ada hand sanitizer, kemudian ada handscoon. Kita di sini juga siapkan buku KIA nanti untuk dokumentasinya ya, dokumentasi hasil pemeriksaannya. Kemudian di sini yang untuk pemeriksaan DJJ ya, kita pakai Doppler. Jadi kalau Doppler itu seperti ini. Nah, kalau menggunakan ini harus pakai gel ya. Ini yang modern, tapi yang konvensional namanya fundoskop. Ya, ini corong. Satunya ada lubangnya, yang satunya enggak. Ya, ini namanya fundoskop atau funandoskop. Ini yang konvensional. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya, ini yang sudah modern namanya Doppler. Oke. Kemudian ini sama ya, pasti kita akan butuhkan pen light untuk pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian ada namanya apa? Bukan refleks hammer, itu nama refleks. Ini namanya hammer. Nah, kalau refleks hammer itu refleks. Ini McLean, ya, McLean itu meteran, ya. Istilahnya McLean. Nanti tunggu ukur TF. Kemudian kita juga siapkan ya spatol ya, spatol nanti untuk ngecek dalam mulutnya. Kemudian ini teman-teman, ini namanya jangka panggul ya, untuk memeriksa panggul luar ibu. Kira-kira ukuran panggulnya bisa nggak untuk memungkinkan bayinya lahir secara spontan ya, makanya ada istilahnya panggul sempit ya. Itu berarti ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kepala janin, yaitu prediksi. Jadi kita ukurnya pakai jangka panggul. Oke. Itu ada yang ditanyakan dulu untuk alat-alatnya? Ya, jelas ya. Jadi alat-alatnya sama seperti pemeriksaan fisik umum, cuma tadi ada kekhususan untuk pemeriksaan di abdomennya. Ya. Oke. Kita lanjut ke pemeriksaannya ya. Nah, pemeriksaan ANC itu macam-macam ya. Di SOP itu sudah ada. Jadi pertama kita pasti akan lakukan anamnesa. Ya, anamnesa. Anamnesa itu wawancara. Apa saja yang dianamnesa? Bisa dibaca teman-teman. Yang pertama, identitas jelas ya. Identitasnya seperti apa? Usia, kemudian pendidikan ya, alamat, riwayat. Selain identitas, riwayat penyakit, betul. Apakah ibu ada riwayat penyakit
kencing manis, atau hipertensi, atau asma, atau riwayat penyakit jantung, ya itu kita tanyakan. Ya, karena setiap individu itu kan beda-beda. Oh, saya punya asma sejak kecil. Nah, itu biasanya nanti kita ada pemeriksaan lanjut. Jadi harus ditanyakan untuk riwayat penyakit. Selain riwayat penyakit, kita juga harus tanyakan keluhan, betul. Saat ini keluhannya apa? Terus apa lagi? Riwayat kehamilan persalinan sebelumnya, ya. Sekarang hamil keberapa? Hamil keempat, berarti kita harus tanyakan bagaimana riwayatnya pada kehamilan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, anak pertama usia berapa, kedua, ketiga usia berapa, ya. Lahir tahun berapa, lahirnya secara normal atau operasi, yang dulu ada penyulit atau tidak, seperti itu. Ya, apakah pernah abortus atau tidak? Nah, itu semuanya kita tanyakan. Ya, apakah dulu sungsang atau seperti apa? Jadi, apakah ada penyulit ketika proses kehamilan, persalinan, dan nifas yang sebelumnya? Oke, kemudian HPHT, betul. Apa HPHT? Hari pertama, hari terakhir. Kenapa kita harus tanyakan? Untuk menentukan usia kehamilan dan hari perkiraan lahir. Ya, jadi itu kita tanyakan ketika anamnesa. Nah, setelah anamnesa, kemudian kita bisa langsung lakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya itu ada pemeriksaan fisik head to toe, ada pemeriksaan penunjang. Ya. Nah, pertama sebelum pemeriksaan fisik kita bisa ukur tinggi badan dan berat badan, ya. Berat badan, teman-teman sudah tahu ya, cara mengukur berat badan berarti tidak boleh pakai sendal, sepatu, tas, jaket, jadi yang berat-berat harus dilepas semua. Ya, ukur berat badan, tinggi badan. Kalau tinggi badan, pasiennya harus jadi tumitnya menempel pada dinding. Ya, kemudian diukur tinggi badannya. Ya, sekalian. Jadi setelah anamnesa, pasiennya masih posisi berdiri, langsung ukur tinggi badan, berat badan. Kemudian berikutnya kita ukur panggul sekalian ya, mumpung berdiri. Jadi mengukur panggul itu situ sudah ada, teman-teman bisa cek. Ada pemeriksaan panggul luar, ada distansia spinarum. Oke, distansia spinarum. Distansia, distance, Pak. Jarak, long distance, jaraknya jauh. Kalau distansia berarti jarak. Spinarum, spina iliaka kanan dan kiri. Jarak antara spina iliaka kanan dan kiri. Spina iliaka itu mana? Nih. Jadi tulang yang menonjol, teman-teman bisa raba ya. Panggulnya masing-masing. Jadi di sini tulang yang menonjol di depan ya, samping kanan dan kiri. Nah, ini yang depan ada yang menonjol kanan dan kiri. Itu namanya distansia spinarum. Jarak spina iliaka kanan dan kiri. Kemudian berikutnya distansia cristarum. Berarti crista iliaka kanan dan kiri. Dari spina iliaka mundur sekitar 5 cm. Nah, yang menonjol samping. Ada yang menonjol. Nah, itu dia. Itu crista iliaka kanan dan kiri. Kemudian conjugata externa. Jarak antara symphysis pubis dan lumbal 5 ya. Nah, dari sini ke sini. Iya, di samping. Kemudian yang terakhir lingkar panggul. Oke. Jadi tadi kita ukur spina iliaka kanan dan kiri. Berapa senti normalnya? 26. Ya, 23 sampai 26 betul. Di sini 23. Oh, normal. Kemudian crista iliaka kanan dan kiri, distansia 26, 29, di sini 26. Conjugata externa. Dari sini sampai 20. Nah, sini ya. Oke, ini 20. Dan yang terakhir lingkar pakai meteran. Nah, ini mulai dari
beda ya, ini kan nggak ada lemaknya ya. Ini melingkar. Itu untuk pengukuran lingkar panggul. Oke, pemeriksaan panggul luar sudah selesai. Berikutnya pasiennya baru diminta untuk berbaring. Nah, sesudah berbaring kita lakukan pemeriksaan TTV. Oke, TTV. Oke, ini saya memori ya, bisa beneran karena ada alatnya sendiri kan TTV. Langsung disampaikan, oh ternyata tekanan darahnya tinggi. Oke, oh ternyata tekanan darahnya rendah ini hanya 90, 60 rendah sekali. Suhunya sekian, nadinya sekian. Nah, itu kita sampaikan ke pasien. Oke, TTV sudah, kemudian baru ke lingkar lengan atas. Nah, ukurnya pakai kiri kalau lingkar lengan, jangan kanan. Ya. Jadi yang lengan kiri diukur minimal berapa? Minimal 20 23,5 ya, tuh untuk lingkar lengan atas. Lanjut ke head to toe, dari kepala sampai kaki. Head itu kepala, tuh itu kaki. Dari kepala sampai kaki. Bukan rambut ya. Oke. Pakai handphone enggak? Pakai apa enggak? Pakai apa enggak? Bisa pakai, bisa enggak ya? Saya pilih pakai aja. Kepala sampai kaki, head to toe. Nah, untuk kepala diinspeksi dulu. Apa saja yang diinspeksi untuk kepala? Inspeksi itu apa? Melihat. Yang dilihat apa ini? Kepalanya. Distribusi dari tumbuhnya rambut, ada kebutakan atau tidak, ya. Warnanya apa? Kira-kira seperti rambut jagung atau rata benda distribusinya kayak gitu kan, ada kerontokan atau tidak. Kemudian sambil kita palpasi, apakah ada benjolan, ada nyeri atau enggak, ada luka atau enggak, gitu ya. Cara umum sudah sampai. Kemudian turun ke wajah. Wajahnya kalau ibu hamil ada topeng kehamilan atau kloasma gravidarum. Ya kelihatan kalau wanita hamil itu, sama dia nggak hamil. Ya, seperti ada topengnya. Gitu ya. Kalau teliti pasti akan tahu. Kemudian selain itu apa? Kita cek mata. Lihat ke atas. Nah, ini lihat ke atas kita. Betul, anemis atau tidak, dicek konjungtivanya. Kalau warnanya pink, berarti normal. Kalau pucat, anemis ya. Oke, dicek konjungtivanya anemis atau tidak. Kemudian sklera itu yang warna putih. Kalau dia kuning berarti iterus. Oke, kemudian dicek. Fokus ke satu titik. Dicek. Kita ngecek apa? Pupil, betul. Ya, refleksinya gimana? Ketika terkena cahaya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ke hidung. Nah, dicek hidungnya. Pilek apa enggak? Gitu ya. Oke, ada sumbatan enggak? Apa enggak? Bersih enggak? Ya. Gitu ya. Kemudian ke mulut, bibir yang kelihatan bibir dulu, bibirnya kering atau enggak. Oke, terus
ke kita ayatnya. Kita sambil pakai tong sepatu ya, sambil dicek itu bukan mulutnya. Ini kita cek giginya karies atau tidak, ya, berlubang atau tidak. Kemudian mukosa mulutnya, ya. Oke, kemudian dalam tonsilnya, ya, oke, ada pembekakan atau tidak. Jadi semua di dalam mulutnya itu dicek, kebersihannya, giginya, mukosa, ya, itu semua kita lihat. Bibirnya bagaimana. Kemudian telinga, ya, permisi, nggak bisa. Jadi telinga dilihat apakah ada pengeluaran semen atau tidak, ya, kanan dan kiri pasangnya ada ke sini. Oke, kemudian turun ke leher dicek apa? Apakah ada pembesaran vena jugularis, ya, di sini di lehernya dilihat. Ada nggak pembesaran vena jugularis? Kemudian pembesaran kelenjar tiroid, jadi kita raba, ya. Apakah ada pembesaran kelenjar tiroid? Pastinya disuruh menelan. Oke. Kemudian kita lanjut ke permisi ibu. Nah, pada ibu hamil apa yang terjadi? Ya, ukuran payudara, ya. Kemudian adanya hiperpigmentasi, ya. Areola tahu ya? Areola yang warnanya ya hiperpigmentasi, jadi pigmennya lebih gelap, ya, warnanya lebih gelap, hiperpigmentasi. Kemudian putingnya dicek, putingnya apakah dia menonjol keluar atau datar atau masuk ke dalam, ya, karena tidak semua wanita itu putingnya keluar, ada yang datar, ya. Jadi kalau sudah seperti itu harus tahu, nanti harus dirangsang, nanti agar bayinya tidak kesulitan menyusu. Itu ya, jadi sudah pengeluaran aslinya sudah ada belum? Kalau hampir melahirkan biasanya sudah berapa ya? Kemudian apakah ada benjolan, pembengkakan pada area payudara? Itu ya. Kemudian ke abdomen. Nah, ini yang khusus teman-teman, ya. Namanya kita pemeriksaan pada abdomen, ini yang harus dipahami. Oke, pertama kita inspeksi dulu. Kalau di abdomen ada namanya linea nigra. Jadi ada garis mulai dari simfisis sampai ke fundus. Warnanya coklat. Ya. Jadi ada garis ini mulai dari simfisis pubis sampai ke fundus. Oke, warnanya coklat. Kemudian apakah ada striae gravidarum? Kalau striae gravidarum itu di sini. Nah, itu warnanya putih-putih, ya. Ini kalau melihat ibu hamil beneran akan tahu, oh ini namanya striae gravidarum, oh ini linea nigra. Kalau belum hamil garisnya nggak ada. Kalau hamil nanti ada garis linea nigra. Kemudian apakah ada bekas operasi, misalkan dia memang ada riwayat operasi sebelumnya. Itu yang diinspeksi. Kemudian palpasi. Nah, palpasi namanya pemeriksaan Leopold. Ada Leopold 1, 2, 3 ya. Leopold 1, teman-teman harus tahu bagaimana cara meriksanya. Salah. Ayo coba perhatikan semua sini, fokus. Leopold 1 menyusuri dari bawah sampai ke fundus. Nah, mencari puncak atasnya itu sebelah mana? Ya, dari batas atas kemudian diukur pakai meter. Oh, 32 cm dan sebagainya. Ya, kalau usia kehamilannya masih kecil ya berarti kan nggak sampai atas. Nah, jadi batas atasnya seberapa dia? Itu tergantung usia kehamilan. Ya gitu ya. Mencari TFU, tinggi fundus uterus. Sekaligus tadi kita bisa raba. Bagian sini itu teraba apa? Apakah teraba bokong, atau kepala, atau teraba apa? Nah, itu ya TFU. Kemudian level 2, tangan kita di sisi kanan dan kiri. Yang satu menahan, yang satunya mempalpasi. Ini dirasakan. Nah,
punggungnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau punggung, maka dia akan terasa datar seperti papan dan keras, ya. Oh, di sini. Nah, sebelah sini teraba punggung. Tadi ketika di sini seperti ada bagian-bagian kecil, berarti tangan dan kakinya di sini. Nah, gitu ya. Di level 2 itu mencari apa yang berada di sebelah kanan dan kiri. Kemudian level 3, tangan kiri di atas fundus, yang kanan di atas simplicis pubis, jadi begini. Ya. Terus digoyangkan. Nah, goyang-goyang gini. Bisa digoyang nggak? Kelihatan nggak ya sama-sama? Ya. Ini satu. Yang fundus, yang kanan di simplicis sambil digoyangkan. Jika masih bisa digoyangkan, berarti bagian terbawah ini belum masuk ke pintu atas. Tapi jika digoyangkan sudah nggak bisa, berarti bagian terbawahnya sudah masuk. Digoyangkan masih bisa, berarti ini belum masuk, masih di sini. Kalau udah nggak bisa, tidak sudah masuk. Ya, itu ya gambarannya. Jika tadi, oh ternyata ini masih bisa, berarti kita nggak usah lanjut level 4. Sambil kita rasakan apa sih bagian janin yang di bawah. Apakah kepala atau bokong atau apa? Ya, kalau kepala akan teraba bulat, keras, dan melenting. Kalau bokong pasti bulat dan gitu ya, pasti tahu lah. Oke. Kemudian lanjut level 4. Level 4 begini arahnya. Halo. Nah, lanjut level 4 begini. Jadi kita ngecek masuknya itu sudah seberapa jauh. Ya, masih gini terus sudah begini. Nah, semakin begini kan otomatis tadi sudah semakin masuk. Jadi kita merasakan bagian terbawahnya itu seperti apa. Ya. Semakin masuk kan dia akan semakin begini tangan kita. Ya, bisa membayangkan. Oke, itu. Kemudian kalau sudah selesai leopotnya, baru kita tahu posisinya. Tadi punggungnya di sebelah kanan. Sini itu kanan atau kiri? Kanan. Kepalanya di kiri. Bawah. Maka kita lakukan pemeriksaan DJJ di posisi punggung yang dekat kepala. Tadi punggungnya sebelah kanan, kepalanya di bawah, berarti di sini. Kalau punggungnya di sini, kepalanya di sini, berarti kita dengarkan di sini. Punggungnya di sini, kepalanya di sini, berarti di sini. Ya. Jadi belum tentu selalu di sini, belum tentu. Itulah gunanya kita harus tahu posisi janin. Karena bayi dalam perut itu kan dia berubah-ubah posisi selama tulangnya masih longgar. Gitu ya. Jadi kita cari posisi punggung janin yang dekat dengan kepala. Tadi misalkan kepalanya sebelah kanan. Kepalanya di bawah, punggungnya di kanan, berarti taruh di sini. Nah, ini ya, yang lubang yang ditaruh sini ya, bukan kebalik ya. Iya. Yang lubang yang kita tekankan di perut. Oke, kemudian ditaruh di telinga kita. Tidak boleh dipegang, ini harus dilepas. Tekan pakai telinga. Oh, iya. Gini, di sini ditekan pakai telinga. Tangan kiri kita meraba tangan ibu. Memastikan yang kita dengarkan itu bukan nadi ibu. Kemudian yang satu melihat jam. Dihitung 5 detik pertama, kedua, ketiga. Jumlah dikalikan 4. Itu manual, pakai fundoskop. Tapi kalau pakai Doppler di posisi yang sama, kita tuang gel. Ya, tuang gelnya, kemudian kita nyalakan. Biasanya akan langsung pendengaran. Jeduk, kita cari suaranya. Jeduk, keluar angka langsung di sini. Itu kalau Doppler. Ya, gampang. Ya, itu ya teman-teman. Itu untuk pemeriksaan DJJ. Setelah abdomen turun ke
ekstremitas. Nah, ekstremitas kita cek, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dicek apa saja? Oding, jadi ditekan. Kembalinya lama enggak? Ya. Kemudian CRT, ya. Tekan kukunya. Nah, kaki juga, ini jarinya enggak ada. Nah, ada odem apa enggak? CRT-nya berapa? Ya. Kemudian periksa turgor. Nah, dijuit ya, dijuit gini. Turgornya baliknya lama apa enggak? Kemudian apakah ada varises? Ya. Oke. Terus kita cek refleksnya. Nah, ngecek refleks ini bisa dengan posisi begini boleh, asalkan ini menggantung. Ya, asalkan menggantung, kemudian kita apa pasiennya boleh duduk, artinya menggantung, sudah boleh. Pokoknya harus menggantung. Nggak boleh ini nempel, nanti akan kesulitan ya, hasilnya nggak maksimal. Udah, kemudian yang terakhir genitalia. Permisi ya. Jadi posisinya apa namanya? Dorsal. Betul, dorsal. Ini nggak ada kakinya. Bisa anggaplah gini ya. Nah, apa saja yang diinspeksi? Pengeluarannya, ya. Apakah ada pengeluaran lendir, darah, keputihan, kebersihan, ya. Apalagi? Air terbuka. Nah, misalkan tadi pasiennya ketika di anamnesa, saya kok flek-flek. Nah, ini baru kita pastikan. Kok perut saya sakit? Dia sudah hamil 9 bulan, sudah mendekati bersalin. Terus saya kencang-kencang. Nah, berarti kita perlu cek sudah buka berapa. Jadi tergantung dari ibunya hamil berapa minggu, apakah ada keluhan yang mengharuskan kita untuk periksa lebih detail di genitalia. Misalkan dia tidak ada tanda-tanda mau bersalin, ya nggak usah di VT, gitu ya. Baru hamil 4 minggu, oh, Bu, di VT, Bu. Setiap hamil di VT, nah itu berarti salah. Ya, jadi tidak semua ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi kalau sudah, otomatis kita akan taruh di larutan klorin ya tadi ya, dibuang di sampah. Kalau misalkan handscoon-nya, kalau alat-alat tadi misalkan kita butuh periksa di area genitalia, mungkin butuh cocok bebek. Nah itu kalau sudah selesai taruh di larutan klorin. Vulva hygiene, oh kotor sekali, berarti di vulva hygiene sekalian gitu ya. Itu kondisional, tapi bukan rangkaian inti dari ANC. Karena ANC itu kan hanya pemeriksaan. Ini kalau sudah selesai, tinggal kita sampaikan pada pasien hasilnya, apakah normal semua atau ada yang tidak normal, kita dokumentasi, cuci tangan. Ya, itu teman-teman, gampang ya. Kapan ujian?